Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTubeku yaitu Lilis Suryani Sirait. Pastinya udah lama ya nggak bikin channel ini. Ya channel yang amatir lah. Pagi ini akan bawa topik pembahasan tentang janda, tentang seorang ibu yang bagaimana seorang ibu yang harus bertanggung jawab mengurus anaknya. Begini, banyak di luar sana saya melihat seorang ibu yang sudah menjadi janda, lalu dia menikah lagi dan anaknya dititipkan kepada orang tuanya atau keluarganya, kepada kakaknya. Ya kakak. Abaikan suara itu ya, itu suara anak saya, maklum dia pengen ikut-ikutan viral juga, ikutan tenar. Ya. Mau jadi YouTuber. Iya depan. Nah, dengar. Oke, saya kenalkan anak saya satu-satunya. Ini dia anak saya satu-satunya, usianya kini 4 tahun, namanya Yosefa Immanuel Simanjuntak. Halo dulu sama om dan tante, sama keluarga yang. Halo. Bilang, jangan lupa subscribe channel Mami Yosef. Kalau enggak di subscribe, enggak dapat jodoh bagi yang masih single dan yang sudah menikah cepat dapat momongan, asalkan di subscribe channel Mami biar ada buat jajan Yosef. Agak berpikir. Oke, kembali ke topik pembahasan. Iya. Yaitu selanjutnya gini. Banyak wanita di luar sana yang para janda yang punya anak 1, 2 atau 3 atau berapa lah begitu ya. Ketika dia mendapatkan jodoh lah, menikah lagi dan dia meninggalkan anaknya bersama orang tuanya atau kakak atau adiknya atau keluarganya lah. Itu sangat tidak baik, tidak bagus. Lebih baik kau tidak usah menikah daripada engkau mengorbankan hati anakmu, perasaan anakmu. Ingat, anak itu butuh kasih sayang seorang ibu. Bukan butuh kasih sayang seorang nenek atau tantenya atau pamannya, omnya atau siapapun itu, tapi butuh kasih sayangmu seorang ibu. Jikalau kamu demikian lebih memilih laki-laki, pria lain daripada anakmu, kejam. Ketika kau menikah lagi, punya anak lagi, akan demikian kau akan tinggalkan lagi anakmu. Demikian selanjutnya terus begitu-begitu. Hei, yang akan mengingat jasamu itu anakmu, bukan suamimu yang baru. Mungkin kau mengatakan, sebagian banyak orang mengatakan demikian. Aku menikah karena anakku, biar dapat nafkah. Hei, kamu tuh wanita. Kita tuh wanita bisa hidup tanpa pria, bisa melakukan apa saja, ingat. Saya mengatakan kepada kalian para kaum hawa, jangan lemah. Andalkan Tuhan, selalu berikan pengharapan kita pada Tuhan. Jangan karena duniawi, karena laki-laki, karena pria, karena orang lain yang gak ada darah daging pada anak kita, engkau lebih memilih dia daripada anak kita yang ada hubungan darah daging, bahkan yang kita lahirkan sendiri. Kemana hati nuranimu, kemana pikiranmu? Kalau kau meninggalkan anakmu bersama keluargamu dan kau lebih memilih laki lain, ketika dia sukses berhasil, dia akan melupakan. Ingat itu, hatinya akan tersayat, akan tersakiti, dan dia akan merasa demikian, ibuku tidak menyayangiku, dia lebih memilih suaminya dibanding aku. Makanya aku dititipkan, diletakkan kepada nenek, kepada tante, kepada siapapun. Tuhan sudah menitipkan anaknya kepadamu, tapi engkau tidak mau merawat. Engkau lebih memilih orang lain dibanding anakmu sendiri. Waras enggak? Ya. Pikiranmu sehat tidak?
Tidak. Jangan ikut-ikutan. Mami lagi ngomong ini. Bikin video biar ada yang subscribe untukmu. Ya. Kalau di subscribe dapat duit. Ya. Subscribe-nya banyak. Ya. Dapat duit biar ada jajan untukmu ya. Ya. Jadi kamu diem. Ya. Pikiran tuh pakai, wahai kaum Hawa, para wanita. Ketika dewasa nanti anakmu akan berpikir, hatinya akan tersayat, akan sakit. Ketika melihat ibunya lebih memilih orang lain dibanding darah dagingnya sendiri yang telah dikandung dalam rahimnya selama 9 bulan, yang dibawa kemana-mana dan menyusui atau bagaimanapun. Berpikir lu kita, warai paham kaum Hawa. Nyuruh saya terkadang menangis sedih melihat para wanita yang demikian rupa. Jangan malu dengan statusmu yang janda. Jangan malu. Saya katakan sama kalian, jangan malu. Janda lebih, apalagi menjadi janda yang terhormat, menjaga kesuciannya sampai akhir hayat hidupnya. Memang kita normal, butuh belayar, tapi ingat, Tuhan akan mengangkat derajat kita seorang janda kepada di derajat yang paling tinggi, diangkat menjadi kepala bukan jadi ekor. Tuhan akan ingat rezeki seorang janda. Ya. Pikirkan ibu, tanya semuanya buat para teman-teman saya kaum Hawa yang janda-janda di luar sana. Jikalau kau menikah lagi, pikirkan juga perasaan anakmu. Mungkin sebagian orang berkata, saya menikah untuk anak saya. Oke, untuk anak, tapi kalau suami kita tidak, calon suami kita pria itu tidak menerima anak kita, tidak menyayangi anak kita, stop hubungan. 1. Jika pria itu tidak menerima anak kita, stop hubungan. 2. Jikalau pria itu belum ada hubungan suami istri, belum ada pernikahan, sudah mengajak berhubungan, hubungan suami istri, stop hubungan itu. Jaga kesucianmu sampai akhir hayat hidupmu. Katakan pada si pria itu, tunggu kita menikah yang sah, baru kita bisa melakukan demikian. Karena itu sama saja kau berzina. 3. Kembali ke dalam firman-Nya juga, jika engkau cerai hidup, bila perlu tidak usah menikah lagi. Karena apa? Karena dikatakan di dalam kitab yang kemarin saya baca, saya lupa apa yang saya baca. Itu Matius, Markus atau apa? Saya lupa. Kemarin pagi itu saya diingatkan Tuhan untuk membaca ayat itu. Kitab itu, firman itu saya lupa, tentang pernikahan. Orang yang sudah disatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan kecuali maut. Tidak hanya itu, jikalau engkau berpisah dari pasanganmu, lalu si suami menikah lagi dengan wanita itu sama saja zina. Dan wanita itu juga jikalau si istri menikah lagi dengan pria lain juga sama saja dengan zina. Jadi engkau yang cerai hidup, stop yang memikirkan untuk menikah lagi, pria atau wanita. Jadi sebelum engkau meninggalkan pasanganmu, berpikir lagi secara masak. Andalkan Tuhan, gunakan Tuhan. Kalau saya sih dulunya itu bukannya belum ada sempat pernikahan ke gereja ya. Itu pasu-pasu raja. Jadi bagi kami yang mengenal firman Tuhan, itu sudah dianggap namanya berbuat zina karena melakukan hubungan badan belum sah di hadapan Tuhan. Itu namanya saja berzina. Jadi kalian yang ingin menikah pasu-pasu raja, pikirkan lagi masak-masak, pikirkan lagi dengan matang. Jangan pasu-pasu raja, minta ke gereja. Maka dari itu engkau para wanita, para gadis khususnya, jaga kehormatanmu, jangan sampai engkau MBA, mirip presiden.
Memang banyak di luar sana yang curi-curi yang demikian itu cepat hamil ya. Ketika yang sudah bersuami istri begitu lama hamil ya, itu sudah tergantung Tuhan. Banyak orang kok yang masih pacaran berhubungan badan nggak hamil-hamil gonta-ganti laki-laki bahkan. Tapi saya sarankan jaga kesucianmu sampai kesucianmu direnggut oleh suamimu sendiri. Bukan sama pacarmu ya. Bertobat yang sudah terlanjur melakukan itu bertobat. Stop lakukan hubungan di luar pernikahan. Stop hamil di luar nikah. Bertobat. Seperti saya harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena saya merasa sudah mulai hidup baru. Jadi kalian udah hidup baru baptis selam atau sudah malu atau bagaimana? Bukan itu yang dilihat. Buahnya. Seperti dikatakan firman-Nya, mengatakan tentang buah-buah roh, bukan buah-buah roh, tentang buah yang dalam pertobatan itu. Kalau tidak berbuah, pohon itu akan ditebang ranting-rantingnya. Seperti itu jika manusia kita tidak berbuah dalam pertobatan kita itu, ranting-ranting dalam diri kita itu akan dipotong Tuhan. Jadi para wanita, kenapa banyak para wanita yang di gereja, banyak para wanita yang berbuat dosa, banyak para wanita yang berbuat zina, yang menjual diri, banyak wanita bukan laki-laki. Kenapa? Ingat, Hawa lebih lemah imannya. Yang mudah tergoda itu adalah Hawa, wanita, bukan laki-laki. Laki-laki itu yang menggoda laki-laki itu apa? Kaum Hawa. Menggoda kaum Hawa itu siapa? Iblis. Makanya banyak dikatakan kaum Hawa itu sebagian besar itu berlambangkan gimana yang gampang dirayu oleh iblis. Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa memakan buah yang dilarang Tuhan, itu siapa pertama? Hawa yang digoda oleh iblis. Iblis masuk ke dalam diri ular. Makanya kita makan ular banyak biar iblis berkurang. Tapi apa-apa. Jadi buat para janda, para wanita. Nah, buat para wanita, para gadis, sebelum menikah pikirkan lebih dahulu dengan matang, dengan masak. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam pemilihan jodohmu. Kalau kalian para Hawa itu beragama Muslim, sholat istiqoroh. Kristen, berdoa, minta Tuhan untuk tentukan jodohmu. Biarlah jadi kehendak Dia, kehendak Bapa, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Terkadang kita memaksakan kehendak kita sendiri, bukan kehendak Tuhan. Mengalahkan kekuatan sendiri. Kalian pikir kalian kuat tanpa Tuhan? No, kita selama hidup butuh Tuhan. Mungkin kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah bertemu Tuhan, karena kita lahir kita tidak tahu, tapi kita bisa merasakan kehadirannya, ciptaannya, apa yang telah Tuhan perbuat sama kita hidup ini. Seperti emang banyak ateis juga banyak tidak mengakui Tuhan bisa makan tapi mereka tidak akan bisa mendapatkan keselamatan yang hakiki, mendapatkan kehidupan yang kekal setelah kematian. Tidak akan bisa diterima oleh di surga. Jangankan di dalam surga, di tamannya saja, taman surga tidak akan bisa diinjak. Belum masa penghakiman, ateis itu akan masuk ke lubangnya ke neraka. Jadi saya jujur berdoa buat semua umat manusia tanpa memandang agama, suku, bangsa, kulit, apapun, siapapun mereka. Saya berdoa kiranya Tuhan membukakan pintu hati manusia yang tadi tidak percaya Tuhan jadi percaya Tuhan, dan tidak pernah beribadah jadi beribadah. Ingat, akhir-akhir ini sudah akhir zaman. Dan ingat juga Efesus 4 atau Efesus 6 saya lupa, itu tentang perlengkapan rohani. Karena musuh kita itu yaitu diri kita sendiri, roh yang ada di dunia ini. Itu si iblis. Dan satu hal lagi, para wanita, sekali lagi saya katakan, sebelum kalian menikah, berdoa, andalkan Tuhan, beri pengharapan pada Tuhan. Biarkanlah kehendak terjadi, bukan kehendakmu. Jika secinta apapun engkau pada manusia itu, pada laki-laki itu, akan meninggalkanmu juga. Tapi jika engkau mencintai Tuhanmu, Tuhan Yesus,
atau Tuhanmu, Tuhan itu melebihi cintamu pada manusia, ingat Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan memberikan kita, tidak akan mengecewakan kita, tidak akan sakit hati kita ketika jikalau kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hati. Jikalau kita mencintai manusia, kita akan merasakan sakitnya. Jadi saya mengatakan padamu, jangan engkau mencintai manusia melebihi cintamu daripada Tuhan. Oke, tidak hanya itu. Tapi pembahasan lagi para janda, ingat, sebelum engkau mau memilih lelaki baru dalam hidupmu, pikirkan dulu perasaan anakmu. Pikirkan dulu apa yang akan dirasakan anakku jikalau aku menikah lagi. Jaga kesucianmu para janda. Jaga. Tunjukkan bahwa kita itu sebagai janda terhormat. Jangan kau melakukan hubungan badan yang bukan sama suamimu. Senormal. Saya juga normal, jujur saya normal. Tapi saya berdoa, Tuhan kuatkan imanku, kuatkan hatiku Tuhan, agar aku bisa menjaga kesucianku, menjaga kehormatanku. Saya memang gampang jatuh cinta, gampang melihat pria gimana gitu, atau masih bujangan gampang. Tapi saya ketika hendak ingin jatuh dalam dosa, saya berpikir lagi, Tuhan kuatkan hatiku, kuatkan imanku, sehingga aku tidak terjerumus dalam dosa zina. Saya tidak mau. Nah, saya ingin mengatakan kalian para janda, mari, mau janda cerai hidup atau cerai mati, mari jaga kehormatanmu. Ingat, dalam firman juga jangan berzina. Stop perzinahan. Stop perselingkuhan. Stop pekerjaan-pekerjaan iblis semuanya. Tuhan tidak menginginkan kita demikian. Jadi saya ingin mengatakan kepada kalian sekali lagi, stop melakukan yang namanya tidak bertanggung jawab untuk anak. Jikalau engkau ingin menikah lagi dan suamimu itu calon suami tidak mendukung anakmu di depanmu, tinggalkan dia. Bukan lelaki baik, bukan pria baik. 1, 2, jikalau pria itu mengajak hubungan badan sebelum hari hanya sebelum pernikahan yang sah, tinggalkan dia. Dia tidak ada keseriusan pada dirimu, hanya nafsu. Saya katakan, saya berani mengatakan demikian. Jikalau memang dia serius benar sayang sama kamu, pada kaum Hawa, dia akan menjaga kita, tidak akan mencolek kita. Itulah saya katakan kepada kalian harus dengar. Oke? Saya sudah memperingatkan kalian para janda. Jadi dengar, jikalau kalian masih punya bersuami, masih bersama suamimu, bagaimanapun suamimu itu, terima dia apa adanya. Kalau saya, gimana ya, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, menikah lagi atau tidak. Tapi intinya, jikalau pria itu tidak menerima anak saya tidak akan memilih dia. Karena dulu sudah tua, dia mengatakan, kasihlah anakmu pada bapakku. Stop, tidak akan. Perjuanganku berat. Begitu berat perjuanganku mengurus anakku hingga besar. Lebih baik aku tidak usah menikah daripada aku harus mengorbankan anakku. Bagaimana perasaannya kelak? Jiwanya tergoncang karena apa? Ibunya tidak menyayanginya. Tanggung jawabi anakmu itu. Jangan kasih orang lain mengurus anakmu. Ingat ya, para janda, tetap kuat, tetap tegar, mengurus anakmu sampai dewasa nanti. Jika engkau cerai hidup, berpikir dengan masa. Jika engkau menikah lagi, sama saja engkau dengan berzina. Jika engkau cerai mati, lebih baik tidak usah menikah lagi. Kenapa? Kelak anak-anakmu yang akan membesarkanmu, yang akan membawa namamu, dan dia akan mengingatmu. Dan dalam memilih parumain juga hati-hati. Terkadang ada parumain yang sior dodak, parumain atau menantu perempuan. Karena kalau menantu laki-laki jarang demikian kepada mertuanya. Tapi ada juga menantu laki-laki yang melakukan demikian kepada mertuanya. Tapi paling banyak mayoritas menantu perempuan. Dalam hal pemilihan menantu,
Laki-laki maupun perempuan tolong diseleksi baik-baik. Wahai para anak, serahkan semua pada Tuhan. Cari pendamping kalian yang menyayangi orang tuanya, orang tuamu. Dan jangan cari menantu, pasangan hidup yang martangan budi, arti kata sebelah pihak. Lelah kalian mencari nafkah. Buat para wanita, jangan pernah engkau menjadi benalu suamimu. Suamimu cari duit sendiri, tapi engkau aku tidak mengerti. Tapi engkau malah memberikan ke orang tuamu, ke keluargamu diam-diam, dan tidak berpihak pada keluarga suamimu. Hei, wanita kurang ajar. Jadilah wanita yang baik, jadilah menantu yang baik para wanita. Dan kalian yang para janda, tolong jaga anakmu baik-baik. Intinya Tuhan akan mengangkat derajatmu. Jadi kepala pun jadi ekor, akan mengangkat anak-anakmu jadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Jika seorang ibu yang jika seorang ibu kandungnya yang mengurus anaknya itu. Oke, demikian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel saya. Oke, bye bye.